Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat kita semoga Allah kabulkan dan keluarga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semut merupakan salah satu jenis binatang yang bisa ditemukan di mana saja. Kebanyakan binatang yang hidup berkelompok dalam memperoleh makanan ini tidak mengganggu manusia. Namun ada juga semut yang menggigit. Bagaimana hukum membunuh semut dalam Islam? Nah, ulama hadis asal Madinah Muhammad Awwamah dalam buku 100 Syarah Hadis Qudsi secara khusus membahas soal semut. Menurutnya, membunuh semut dilarang karena semut itu bertasbih atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seekor semut menggigit seorang nabi, lalu ia mencari sarangnya, sarang itu kemudian dibakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya karena digigit seekor semut kamu tega membakar satu masyarakat, yaitu semut yang bertasbih kepada Allah. Kisah ini termaktub dalam riwayat Al-Bukhari hadis nomor 3319 dan riwayat Imam Muslim hadis nomor 150. Menurut satu riwayat, nabi tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Riwayat lain adalah menyebutkan Nabi Uzair alaihissalam. Di kitab yang sama, tasbih yang dimaksud adalah tasbih hakiki, bukan majaz atau kiasan, karena semua makhluk ciptaan Allah memang bertasbih. Selanjutnya, maksud firman Allah, tidaklah satu semut saja, adalah himbauan kepada Nabi agar cukup membalas satu semut saja. Seakan-akan Allah berfirman, hei Nabi, hendaklah kamu membunuh satu semut saja yang menggigitmu, bukan semua semut yang bersalah kepadamu. Jika kamu menemukan semut yang menggigit itu, silakan kamu membakarnya. Itulah batas yang diizinkan. Namun jika kamu tidak mungkin menemukannya, janganlah membakar semuanya. Hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW melarang untuk membunuh 4 hewan, yaitu diantaranya semut, lebah, burung hudhud, dan burung surad. Namun ada pendapat lain yang dinukil dari Al-Khattabi dalam Al-Ma'alim Al-Sunnah juz 2 halaman 283. Semut ada 2 macam. Pertama, semut yang menggigitnya sangat menyakitkan dan berbahaya. Menolak bahaya dari semut jenis ini dibolehkan. Yang kedua, semut yang gigitannya tidak membahayakan. Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa membunuh semut secara mutlak, baik dengan cara membakar atau menggilasnya. Kalaupun terpaksa membunuhnya, dilarang dengan membakar. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata semut itu adalah makhluk Allah yang mana dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan ada surah yang mana surah itu dinamakan surah An-Naml, yang berarti semut. Karena itu semut itu dimuliakan. Maka kita sebagai umat Islam jangan pernah berani membunuh semut, karena semut itu adalah makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika semut datang ke rumah kita, maka ada 3 tanda. Yang mana 3 tanda tersebut? Yang pertama, jika semut datang ke rumah kita, yang pertama tanda akan datangnya rizki. Banyak semut di rumah merupakan tanda bahwa akan ada rizki yang datang dari arah tak terduga untuk sepemilik rumah. Karena seperti yang kita tahu, semut itu merupakan hewan yang tidak boleh dibunuh dalam ajaran agama Islam. Jadi kedatangannya merupakan pertanda adanya rezeki. Dan yang kedua,
semut datang sebagai tanda adanya makanan. Ingat gak kalau ada pepatah yang mengatakan ada gula ada semut, artinya ketika ada makanan di situ juga semut berdatangan. Mereka akan datang ke tempat yang banyak makanannya. Jadi ketika rumah kita ada banyak semut, tandanya mereka mencium bau makanan di rumah kita. Nah, kita yang memiliki makanan, alangkah baik kalau kita sayang kepada makhluk Allah, karena semut itu adalah makhluk Allah. Diperintah untuk kita menyayangi semut, untuk kita menyayangi makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Tanda kita sayang pada semut, maka kita taruhlah makanan untuk sedekah bagi semut, karena yakin ketika kita memberikan makanan pada semut, maka itu menjadi sedekah untuk kita. Dan yang ketiga, ketika semut datang ke rumah kita, itu menandakan dalam rumah kita itu kondisinya sangat lembab, karena semut itu suka pada tempat yang lembab, dan mereka akan menjadikan tempat lembab tersebut sebagai rumah mereka untuk berkembang biak. Maka jangan aneh ketika kita di rumah kita banyak semut yang berdatangan, maka kita harus ingat bahwa semut itu tidak boleh dibunuh. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Nah, ketika banyak semut di rumah, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, taburkan tepung di sekitar area tempat semut berkumpul. Dengan begitu mereka akan sulit untuk melewatinya. Yang kedua, siapkan air lemon dan gunakan untuk menyemprot area yang banyak semut. Semut cenderung menghindari bau asam dari lemon. Yang ketiga, bisa pakai produk kapur khusus untuk mengusir semut, yang mana kapur itu bukan untuk membunuhnya. Di antaranya banyak cara untuk mengusir semut, dan yang paling utama, janganlah kita membunuh semut, karena semut itu merupakan makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ada nabi yang mau membakarnya, Allah tegur. Karena apa? Karena Allah memuliakan semut. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu untuk kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.